Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih dimudahkan kembali untuk dipertemukan dalam sebuah majlis yang semoga menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji salah satu karya para ulama, yaitu kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah li'tiqad at-Taifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Insyaallah di hari ini kita akan masuk kepada pertanyaan lanjutan, yaitu pertanyaan yang ke-222 jamaah sekalian. Dijelaskan oleh beliau dalam pertanyaan, manhum auliyaullah, ya, manhum auliyaullah, siapa itu yang disebut dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di pertanyaan yang lalu telah dijelaskan ya tentang karomah para wali yang mana Allah berikan ya kepada sebagian hamba-hambanya. Maka sekarang di sini ditanyakan siapa wali-wali Allah tersebut. Al-jawabu hum kullu man amana billahi wattaqah. Ya, jadi wali Allah itu adalah setiap orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Wattaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti ada dua di sini ya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Lalu yang kedua, dia mengikuti berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua syarat ini ada pada wali Allah. Ya. Kalau tidak ada salah satunya, maka dia bukan waliullah. Dia bukan orang yang menjadi salah satu dari auliyaillah. Landasannya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ingatlah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas diri mereka dan tidak pula mereka perlu bersedih hati. Nah, kemudian dijelaskan pada potongan ayat berikutnya, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Ya, insyaallah ini ya definisi atau kriteria ya siapa wali Allah, orang yang beriman, bertakwa dan berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 257 Allah menjelaskan, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Allahu waliyyul ladzina amanu, ya, Allah adalah pelindungnya. Ya, wali, pelindungnya. Ya, di sini Allahu waliyyul ladzina, Allah pelindung alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Ya, sesungguhnya penolong atau wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Lalu disifati ya, di antara sifat mereka alladzina yuqimuna as-shalah, yang mereka itu mendirikan salat
Wa yu'tuna zakah, mereka menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang ruku'. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya, barang siapa yang yatawallallaha wa rasulah, ya, dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti mendapatkan kemenangan. Ya, di sini dalam ayat-ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran, wali-wali Allah adalah mereka yang beriman, bertakwa, kemudian berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ala abi fulan laisu li bi auliya, innama auliyai al-muttaqun. Ya, jadi beliau menyatakan, inna sesungguhnya al abi fulan, ya, keluarga abi fulan, ya, keluarga tertentu, misalnya keluarga abi fulan, keluarga bapak fulan, ya, laisu li bi auliya, itu bukanlah wali-waliku. Innama auliyai al-muttaqun, hanya saja wali-waliku adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini jelas sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali-waliku adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wa qala Al-Hasan, ya, berkata Al-Hasan, ya, Al-Hasan di sini adalah Al-Hasanul Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Idda'a qaumun mahabbatallah famtahanahumullahu bihadhil ayah. Ya, satu kaum menganggap diri mereka cinta kepada Allah, maka Allah uji dengan ayat ini. Itu ayat yang mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian cinta, memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Sini kita bisa kasih garis bawah, fattabi'uni, ikutilah diriku, hendaklah kalian mengikutiku. Ya, kan itu dalam jawaban, ya, di bagian yang pertama tadi, orang yang beriman kepada Allah, bertakwa dan mengikuti Rasulnya. Ya, ini landasannya dari ayat tersebut, Ali Imran 31. Ya, jadi harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak hanya iman, ya, tidak hanya bertakwa, tapi juga berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa'i fala tusaddiquhu wa la taghtarru bih hatta ta'lamu mutaba'atahu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kalian melihat ada orang yang dia bisa berjalan di atas air, ya, berjalan langsung, dia nggak pakai perahu, nggak pakai apa, dia berjalan langsung di atas air, atau dia yatiru fil hawa, ya, terbang di atas udara, ya, tanpa menggunakan apa-apa, dia terbang, maka jangan kau benarkan dia, jangan kau taghtarru, jangan kau tertipu dengannya, sampai engkau mengetahui mutabaahnya bagaimana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mutabaah, tidak mengikuti beliau, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua bukanlah karomah. Ya, seandainya benar itu semua bukanlah karomah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada bantuan jin. Ya, benar engkau lihat seperti itu, ya, tapi bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'lamu mutaba'atuhu, sampai kau melihat, ya, mutabaahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kita lihat di footnote, ya, sahabat sekalian, qaulu Asy-Syafi'i awradahu Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Wa lafdhuhu, ya, dan lafadznya, wa qad qala Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadafi. Ya, ada orang bilang kepada Imam Asy-Syafi'i, kana Al-Laits ibnu Sa'ad yaqul, ya, adalah Imam Al-Laits ibnu Sa'ad, ya, ini seorang imam besar, ya, sama sekalian, ya, keilmuannya itu, ya, seperti atau bahkan lebih, ya, dari imam madhab yang 4, tapi tidak seterkenal imam madhab yang 4, ya, tidak seterkenal Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, kenapa? Karena madhab yang 4 itu mereka punya murid-murid yang mereka itu menulis ya madhab mereka sehingga sampai di zaman kita. Adapun Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad, ya, beliau juga punya murid tapi tidak mentadwin ya dari keilmuan beliau sehingga tidak seperti 4 madhab tersebut dalam sisi keterkenalannya. Ya, jadi seorang imam besar, Imam Al-Laits ini, beliau bilang, "Idza ra'aitumur rajula," kalau engkau memperhatikan ada orang, "yamshi 'alal ma'," dia berjalan di atas air, "fala taghtarruhu bih," jangan kau tertipu dengannya. "Hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah," ya, sampai engkau uji perkaranya, ya maksudnya keberadaannya, keadaan orang tersebut dengan Quran dan sunnah. Engkau timbang orang tersebut, apakah dia orang yang di atas Quran dan sunnah atau sebaliknya. Faqala Asy-Syafi'i qassara Al-Laits rahimahullah. Ya, kata Imam Syafi'i, Imam Laits rahimahullah di sini qassara, ya, beliau ada yang kurang ya. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, bahkan tidak hanya berjalan di atas air, terbang di atas udara pun jangan kau tertipu dengannya sampai engkau timbang perkaranya, urusannya dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, tentu Imam Al-Laits di sini menyebutkan salah satu ya, jadi salah satu keanehannya kalau engkau lihat di atas air. Imam Syafi'i nambahkan tidak hanya di atas air, termasuk yang terbang di udara juga jangan tertipu dengannya. Ya, ini bisa dilihat ya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, wandur syarah Aqidah At-Tahawiyah atau syarah At-Tahawiyah. Naam. Insyaallah demikian sama sekalian pertanyaan yang ke-222 ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, wali-wali Allah orang yang beriman, bertakwa dan berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya, yang ini merupakan pertanyaan terakhir ya dalam kitab ini sama sekalian dan berkaitan dengan judul kitab ini ya, berkaitan dengan judul kitab ini ya. Beliau memberikan pertanyaan, man hiya at-taifah, ya siapakah taifah, ya siapakah golongan anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tazalu taifatun min ummati 'alal haqqi dhahiratun la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa akan ada satu taifah ya, satu kelompok, satu golongan dari umatku ya, yang dia itu di atas al-haq zahirah, tampak, la yadurruhum, tidak memudaratkan mereka, man khalafahum, siapa yang menyelisihi mereka, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sampai datang hari kiamat. Nah, siapa taifah tadi? Siapa golongan itu atau kriterianya bagaimana? Nah, disebutkan dalam jawaban beliau ya, golongan itulah hadhihi taifah hiyal firqah an-najiyah, adalah al-firqah an-najiyah. Taifah golongan, al-firqah kelompok atau golongan, an-najiyah yang selamat. Dari ats-tsalath wa sab'ina firqah ya, dari 73 golongan yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang satu itu selamat dari sekian banyak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejumlah 73 golongan. Yang semuanya ya dijelaskan dalam hadis ini ya. Kulluha finnar, yang semua golongan-golongan tersebut itu akan berada dalam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah, golongan itu adalah al-jamaah ya. Dalam riwayat yang lain sahabat tanya, ya Rasul, manhum, siapa mereka? Siapa golongan yang selamat itu? Ya, sahabat tidak tanya golongan yang 72 tadi, tapi sahabat tanya yang selamat siapa? Beliau menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabiyya. Golongan tersebut adalah siapa saja yang seperti apa yang aku ada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Jadi kriteria golongan tersebut siapa saja yang seperti aku dan para sahabatku ada pada hari ini. Ya, dengan kata lain mereka yang mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat.
Hadis ini sahabat sekalian kalau kita perhatikan disebutkan riwayatnya atau rincian riwayatnya di bagian footnote. Ya, ini adalah sifat mereka. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhum. Ya, kita mohon kepada Allah, ya, kata beliau, semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Dari golongan Taifah al-Mansurah, ya, kelompok yang akan ditolong, termasuk dari al-Firqah an-Najiyah, kelompok yang akan selamat, ya, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yazigha qulubana, ya, dan semoga Allah tidak menyimpangkan hati-hati kita ba'da idh hadana, setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Wa an yahabalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab, ya, semoga Allah anugerahkan kita rahmat darinya, dialah yang maha pemberi anugerah. Kemudian beliau pun mengutip, ya, firman Allah dalam surah As-Saffat 180 sampai 182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan, ya, dari apa yang mereka sifatkan, keselamatan bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Yaqulu jami'uhu ghafarallahu ta'ala, ya, berkata jami'uhu, penyusun kitab ini, semoga Allah mengampuni beliau, wali walidayhi, kedua orang tuanya dan juga kedua orang tua beliau. Faraghtu min taswidihi, ya, alhamdulillah saya telah menuliskan kitab ini, ya, selesainya nahar al-itsnain, ya, kami telah menyelesaikan risalah ini pada hari Senin siang. Awwala yaumin min syahri Sya'ban, hari pertama dari bulan Sya'ban. Tahun 65 ba'da ats-300 wal alf minal hijrah, ya, di tahun 1365 Hijrah atau Hijriyah. Khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ya, wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, ya. Wa faraghtu min tabyidhi, saya juga telah, ya, mengoreksi, ya, risalah ini sama sekalian. Naharul ahad, pada hari Ahad, Rabi' asyar minasyahril madhkur, pada tanggal 14, ya, di bulan yang sama. Berarti bulan apa? Sya'ban, ya. Ja'alallahu jami' sa'yana khalisan liwajhihi. Amin. Semoga Allah menjadikan seluruh usaha kita semua adalah ikhlas karena mengharapkan wajahnya, ya. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Ya, dengan demikian alhamdulillah jamaah sekalian, selesailah kitab yang mubarak, kitab yang penuh barokah ini, dalam artian keilmuan beliau yang beliau torehkan, ya, dalam kitab ini untuk menjelaskan kepada kita semua prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sini saya buat ada sedikit ulasan atau ringkasan, ya, saudara sekalian, beberapa prinsip di sini, tolong dibagikan, ya, bantu dibagikan, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang akhwat diberi juga untuk ini. Ya. Ya, ini adalah beberapa catatan, jemaah sekalian, atau prinsip-prinsip dasar yang tentu tidak semua, ya, bisa kita tuliskan dalam lembaran yang satu lembar ini, tapi sebagian, ya, dari kitab ini coba kita perhatikan biar semuanya dapat dulu, ya. Yang akhwat sudah, ya. Kalau ada yang masih belum dapat, semua sudah, ya. Oh, sebelah sini belum, mungkin ada yang sesat di situ, ya. Biar semua menyimak, ya. Nah.
Ya, jadi di sini adalah beberapa prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi yang pertama, kewajiban pertama seorang hamba adalah mengetahui tujuan untuk apa dia diciptakan. Ya, untuk apa dia ada di dunia ini, yaitu dalam rangka li'ibadatillahi azza wa jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah, ya, ini mengandung makna segala perkara yang dicintai dan diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ucapan maupun perbuatan, ya, lahir maupun batin. Ya. Kemudian yang ketiga, makna Islam ya. Islam itu adalah al-istislam ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya, tunduk kepadanya dengan ketaatan, berlepas diri dari perbuatan syirik dan ahlinya. Dan rukunnya ada 5, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian yang keempat ya, tentang makna iman, ya, rukun-rukunnya dan cabang-cabangnya. Dan yang kelima tentang ihsan, ya. Kemudian yang keenam tentang syarat-syarat ya, 2 kalimat syahadat, ya, yaitu diantaranya ilmun, yakinun, wa ikhlasun, ya, kejujuran, cinta, tunduk, menerima kandungan syahadat tersebut, termasuk syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, menurut penulis sama ya, syaratnya dengan syarat la ilaha illallah. Tapi kalau sebagian ulama menjelaskan syarat Muhammad Rasulullah yaitu ada 4. Ini yang di bagian bawahnya ya, mengimani apa yang beliau sampaikan, melakukan perintah, menjauhi larangan beliau, dan tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh ya, tentang tauhid ya, meyakini ya bahwasanya Allah Maha Esa, Maha Tunggal dalam penciptaan, ya, pengaturan alam semesta dan anugerah rizki pada makhluk. Ya, ini biasa disebut tauhid rububiyah. Kemudian meyakini keesaan Allah untuk disembah dan diibadahi. Ya, ini dikenal dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Yang ketiga, meyakini keesaan Allah dalam nama dan sifat. Ya, disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Nah, ada sebagian ulama dahulu ya, itu yang mengelompokkan menjadi 2 ya. Jadi tauhid rububiyah dan asma wa sifat menjadi satu bagian. Satu lagi tauhid ibadah, yaitu menyembah atau mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, ini semua adalah klasifikasi untuk memudahkan ya, memudahkan di dalam memahami dan supaya kita tahu ya di mana letak ketergelinciran kaum musyrikin dahulu. Kenapa sampai mereka itu menyimpang dalam masalah tauhidnya. Yang kedelapan, intisari seruan dakwah para nabi dan rasul adalah menyeru umat pada tauhid dan melarang mereka dari segala macam bentuk kesyirikan. Jadi baliknya. Yang kesembilan, di antara perkara yang berbahaya dalam agama adalah kufur, ya, nifaq, syirik, bid'ah, kemaksiatan dan kedzaliman. Ya, lalu beliau membagi ya kufur ya, sebagaimana para ulama ada akbar, ada asghar. Ya, akbar itu yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya, seperti mendustakan ajaran para rasul, ya, tidak mengimani adanya akhirat, ya, dan sebagainya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kufur asghar, yaitu segala maksiat yang disebut dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, namun tidak berkaitan dengan keingkaran pada masalah iman, ya, seperti kufur nikmat. Yang berikutnya nomor 10 ada nifak ya, nifak ada nifak akbar, ada nifak asghar ya. Nifak akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya, lebih kepada masalah keyakinan ya, membenci agama Islam atau sebagiannya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak suka kalau Islam ini jaya. Nifak asghar lebih kepada amalan ya, seperti bila berbicara berdusta, berjanji mengingkari, ya, dipercaya berkhianat, ya. Kemudian ada pula syirik ya, syirik itu menyekutukan Allah, ada akbar, ada asghar ya. Akbar memohon sesuatu pada selain Allah, misalnya ya berkurban dalam rangka taqarrub pada selain Allah, menganggap sial dengan sesuatu dan lain sebagainya. Ya, syirik asghar ya seperti riya, bersumpah atas nama Allah dan lain-lain. Kemudian ada bid'ah ya, bid'ah itu sesuatu yang baru dalam urusan agama. Ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya amalan. Ada yang mukaffirah ya, mukaffirah bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ada yang ghairu mukaffirah. Ya, mukaffirah misalnya mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, mereka yang menafikan takdir ya, dari golongan qadariyah atau jabriyah. Ya,
yang menjadikan makhluk terpaksa. Ada yang ghairu mukaffirah, ya, seperti melakukan amal-amal yang tidak disyariatkan dalam agama. Ya, menambah-nambah amal yang tidak ada syariatnya. Ya, ini bid'ah tapi bukan mukaffirah. Ya, dua-duanya sama-sama menyimpang ya, tapi di sini dibedakan mukaffirah dan ghairu mukaffirah. Dan yang 13, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama yang sebagiannya bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman seperti sihir, ya, termasuk juga perdukunan, santet, meramal nasib. Ya, ini perbuatan dilarang dan bisa merusak akidah seseorang. Ke-14, Ahlus Sunnah memuliakan seluruh para sahabat, ya, semuanya mulia, semuanya adil, semuanya mulia. Ya, namun sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Ya, kemudian secara khusus tentang khalifah yang 4, ya, keutamaannya sesuai urutannya. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum keutamanya juga seperti itu urutannya. Amar ma'ruf, ya, memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, nahi mungkar, melarang orang lain dari perbuatan yang dilarang. Ya, jadi yang melakukannya hendaknya di atas ilmu, tahu kalau itu ma'ruf, tahu kalau itu mungkar. Tahapannya dengan tangan, lisan, lalu hati. Yang ke-16, ya, karamah para wali adalah benar adanya. Ya, wali Allah adalah setiap mukmin yang bertakwa. Ya, mungkin bisa ditambahkan ya nanti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karomah tidak dipelajari, tidak selalu datangnya, tidak setiap mukmin mendapatkan karomah. Terakhir, nama lain ahli sunnah wal jamaah diantaranya adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, atau ifa al-mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga disebut ahlul athar, ya, ahlul hadis wal athar. Ya, ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang kepada sunnah dan juga al jamaah. Di antara sifatnya mereka berpegang teguh dengan Quran dan as-sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Ini pembedanya ya, kalau banyak yang mengatakan Quran dan sunnah tapi pemahamannya pemahaman sendiri. Nah, kalau salaf itu pemahamannya menggunakan pemahaman salaful ummah, ya, menggunakan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, jadi Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, meniti jalan yang pernah dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Insyaallah demikian ya sebagian dari apa-apa yang bisa kita tarik ya atau kita simpulkan ya dari kitab ini, juga tambahan dari kitab yang lain dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dari kitab ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan dengan demikian kita bersyukur ya kepada Allah atas selesainya kitab ini. Tapi selesai tidak berarti kita tinggalkan ya, jadi tetap kita belajari sama sekalian. Jadi kitab yang sudah khatam tetap kita pelajari, jangan sampai ditinggalkan. Ya, baik kitab yang ini ataupun kitab yang sebelumnya ya, Syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di ustadz yang lain mungkin ada kitab yang sudah dipelajari, tetap di murajaah ya, karena itulah apa istilahnya itu, buahnya, hasilnya ya, jadi hasil jangan ditinggalkan meskipun nantinya mau masuk kepada kitab yang selanjutnya. Insyaallah demikian. Berkaitan dengan usulan-usulan sama sekalian ya, ada beberapa masukan usulan ya ke saya baik lisan maupun tulisan ya dari atau WA ke saya. Tentunya beragam ya usulan-usulan tersebut. Ala kulli hal maksudnya adalah kebaikan dan untuk kemanfaatan. Namun saya melihat dari sisi yang lain jamaah sekalian ya, mengingat kita sudah dekat dengan Ramadan ya, hanya beberapa kali pertemuan insyaallah sudah Ramadan, maka di sini saya mengambil keputusan yaitu kita mempelajari Kutaib. Ya, Kutaib itu kitab ringkas. Kitab ringkas dari para ulama dengan harapan selesainya pas sebelum Ramadan. Nah, nanti setelah Ramadan baru kita insya Allah pilih kitab yang jangka panjang. Kitab yang panjang. Sini saya pilihkan kitab ini misalnya atau Kutaib ini ya. Ini judulnya Al-Fiqhu Fid Din Ismatun Minal Fitan. Ya. Jadi Al-Fiqhu Fid Din Ismatun Minal Fitan. Ya, ini karya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ya. Artinya pemahaman dalam agama merupakan benteng dari berbagai macam fitnah-fitnah atau ujian-ujian. Saya coba fotokopi sama sekalian ya, saya coba fotokopi itu habisnya alhamdulillah hanya 7.000
ya, hanya 7.000 ya. Nah, siapa yang berminat nanti bisa menyampaikan. Nah, ini diharapkan selesai mudah-mudahan sebelum Ramadan. Ya. Nanti kalau kita senang ya dengan kutaib-kutaib, ya coba kutaib-kutaib kita ini kan supaya selesainya itu dalam jangka yang pendek, kemudian bisa kita dapatkan faedah-faedah darinya. Satu saat insya Allah kita sambung dengan kitab yang lebih panjang. Nah, di sini saya perlu tahu ya jumlahnya berapa. Yang ini berbahasa Arab ya tentu jamaah sekalian. Jadi kitabnya tidak dijual. Yang mau menyimak silahkan fotokopi. Silahkan fotokopi sendiri. Silahkan bilang ke panitia penyelenggara di masjid ini. Tafadhol. Ya. Lah, meskipun kitabnya bahasa Arab, kita jangan merasa takut jamaah sekalian. Jangan merasa ini. Dulu saya waktu belajar ya. Ini sekedar berbagi. Waktu belajar dulu kurang lebih SD kelas 6 itu SMP. Itu nggak ngerti apa-apa sama sekali, nggak paham. Tapi kita megang fotokopi. Ya kita nggak pakai kitab asli. Yang nyimak ya ustadznya pakai kitab asli, kita pakai fotokopi. Lah fotokopi ini atau kita mencatat langsung di buku Arabiknya itu manfaatnya besar. Yang pertama kita akan mengenal kata. Kan ustadznya pasti bimbing kan, nanti dibacakan. Ada yang nggak tahu harokatnya dikasih harokat. Nah, itu kita mengenal, oh ini ternyata begini, oh ini ternyata begini. Nambah mufrodat. Lama-lama sampai alhamdulillah bisa baca kitab. Gitu ya sahabat sekalian ya. Jadi terus terang saya alhamdulillah dan mungkin sebagian ustadz yang lainnya itu bisa baca kitab ini sahabat sekalian. Bukan karena di Madinahnya, tapi sebelumnya sudah ikut kajian tadi. Jelas ya sahabat sekalian. Jadi kajian yang sederhana seperti ini. Jadi masing-masing nyemak kitab gitu. Jadi telaten gitu ya sahabat sekalian. Yang nggak perlu diharokati nggak usah diharokati. Oh ini sudah jelas katanya sahabat, berarti sahabat nggak usah dikasih harokat. Yang perlu diharokati dikasih harokat. Ya ustadznya nggak nyuruh kita ngasih harokat, tapi kita merasa perlu. Oh ustadznya bilang gini, oh ini berarti kata ini. Nah, itu kenal kata. Nanti dari situ akan insya Allah dimudahkan sahabat sekalian. Jadi kita hendaknya akrab ya dengan bahasa kita sendiri, itu bahasa Arab yang merupakan bahasa Quran dan hadis Nabi SAW. Ya ada yang nggak tahu bisa tanya ya, kepada ustadznya, kepada teman kita yang berada di majelis ya setelah kajian misalnya. Ya itu nggak berasa, insya Allah akan dimudahkan ya untuk memahami tulisan-tulisan dari para ulama. Ya jadi tujuan kita belajar bahasa Arab bukan untuk berbicaranya, lebih kepada tulisan. Kan kita hidupnya di Indonesia coba sekalian. Ya lawan bicara kita kan orang Indonesia. Jadi kita bicara tetap bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tapi pemahaman kita terhadap kitab ya nomor 1 Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 kitab, kan itu ya tujuan intinya. Lah untuk ke arah sana coba sekalian sebetulnya mudah ya. Karena kita berulang. Kan coba sekalian berapa kali ikut pengajian dalam sepekan? Ya, berkali-kali. Nah itu insya Allah dengan mengikuti ya apa yang disampaikan, apalagi kalau ada kitabnya sangat-sangat bantu ya, sangat-sangat bantu kita. Demikian insya Allah. Insya Allah demikian ya jamaah sekalian. Jelas insya Allah ya. Barakallahu fikum ya. Lalu bagaimana teknisnya kalau Jumat depan kita mulai kitab ini? Tafadhol, ada yang mau mengkopikan, tak kasihkan fotokopiannya biar dikopikan. Siapa yang mau ini? Kalau mau Sultan, tafadhol. Ya tinggal jumlahnya berapa? Perlu dipastikan ya, Ikhwan. Kita harapkan yang mendapatkan kitab yang ikut kajian ya. Jadi nah, saya harapkan yang ya, ikut ya bisa menyimak sama sekalian. Nah, ya. Kalau perkiraan saya insya Allah dalam 2, 3 atau 4 ya kali pertemuan selesai ya, maksimal sebelum Ramadan biiznillah ta'ala ya, selesai dari kitab ini biiznillah ta'ala. Nah, ada pertanyaan atau ada yang lain jemaah sekalian? Masya Allah. Nggih, Bapak.
Ya, khalifah fil ard ya. Jadi Allah menjadikan manusia sebagai ya pengisi bumi ini. Sebagai mereka yang memakmurkan bumi ini, jamaah sekalian. Allah jadikan khalifah, khalifah penerus ya fil ard, di muka bumi. Ya, jadi dari sekian makhluk yang ada di alam semesta ini, Allah jadikan bumi satu-satunya tempat untuk nantinya akan ada makhluk yang dikhususkan oleh Allah SWT, yaitu jin dan manusia. Ya, jadi setelah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, pada akhirnya diturunkan dari surga kepada bumi. Ya, kemudian Allah berkehendak mereka nanti akan berketurunan. Ya, kan dalam Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Nah, supaya bisa menyembah, bisa beribadah, maka diberi kehidupan oleh Allah SWT. Ya, diberi fasilitas ya, di bumi ini dikasih udara, dikasih air yang enggak ada di planet lain. Ya, dan di ayat yang lain dijelaskan di bumi kalian tinggal, di bumi kalian akan mati, dan dari bumi kalian akan dihidupkan. Ya, ini janji Allah. Ya. Jadi kita pasti akan terus di bumi sampai meninggal nanti, sampai nanti hari kiamat. Siapapun yang datang generasinya setelah kita pasti di bumi, tidak mungkin di planet lain. Karena di planet lain tidak ada kemudahan seperti di bumi. Ya, jadi mau tidak mau ya jemaah sekalian, mau beriman mau nggak beriman, dia pasti ngikut aturan Allah SWT. Dia nggak bisa lepas dari yang namanya kehidupan di dunia. Nah, kita alhamdulillah diberi hidayah, diberikan keimanan untuk memakmurkan bumi ini dengan takwa kepada Allah, dengan iman. Insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi. Demikian. Oke, insya Allah. Kemudian saya sarankan ya jemaah sekalian, kalau memang kepingin menyimak itu bawa pensil ya jemaah sekalian. Jadi jangan bawa ballpoint ya, bawa pensil. Itu manfaatnya besar. Ya, pensil itu pertama mudah, yang kedua kalau ada kesalahan mudah menghapusnya. Nah, kemudian cara berikutnya, misalnya ada sesuatu ya jemaah sekalian yang perlu kita kasih tulisan, itu dikasih nomor. Kasih nomor di kata yang kita perlu kasih tulisan, nanti di bagian bawah ditulis nomor, misalnya artinya atau apa. Nah, ini sangat-sangat bantu. Nah, seperti itu. Nanti nomor berikutnya nomor 2 kalau perlu ya, kalau perlu dikasih catatan, tulis nomor 2 seperti itu. Nah, kan di buku itu ada yang kosong ya, di bagian atas kosong, bagian bawah kosong, samping kosong. Lah pesannya ulama dulu, tulislah walaupun di dinding, tulislah walaupun di tembok. Ya, maksudnya catatlah ilmu itu walaupun di tembok pun tulisan gitu ya. Artinya ketika di sini diberikan kemudahan ya, kita tuliskan di bagian yang kosong kalau itu ada perlu catatan. Nah, insyaallah demikian. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Oke, tafadhal. Ya, ucapan raditu billahi robba bil Islam ini itu kan salah satu zikir ya, yang artinya aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku, dan Islam sebagai agamaku. Yang pertama di sini kita mengikuti salah satu zikir yang diajarkan. Kemudian yang kedua menguatkan diri kita, ya, menguatkan tauhid kita. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita ridho ya berarti kita nurut terhadap aturan Allah. Perintahnya kita ikuti, larangannya kita jauhi. Kita ridho Nabi sebagai Nabi kita, maka kita mengikuti petunjuk beliau. Kita ikhlas, kemudian kita berusaha mengikuti apa yang beliau sampaikan. Kemudian agama Islam sebagai agamaku, ya. Bahwasanya kita di dalam Islam ini dengan kelapang jiwaan, ya, bukan dengan keterpaksaan, dan kita mengikuti dengan sedalam hati kita dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan ditanya di akhirat, di alam kubur ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan apa agamamu. Insyaallah demikian. Barakallahu fikum ya. Ya. Cukup insyaallah ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sama sekalian.
Semoga apa yang kita niatkan ya kita upayakan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita pelajari semua dalam bidang apapun ya menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.